Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 31. Karena dia kekasih terindahmu, bukan? Apa maksud Anda, menculik putra kalian? Siapa? Aku tidak pernah menculik siapapun, jawab Ayu. Jangan berkilah kau wanita jahat. Aku masih ingat dengan jelas, kau menculik anakku yang ada di stroller. Saat aku sedang mengambil belanjaanku yang tertinggal di toko roti tempatmu bekerja. Di mana anakku, wanita jahat? Katakan di mana putraku? Kembalikan putraku, kembalikan putraku, aku mohon. Gisela menjatuhkan tubuhnya di lantai. Madava yang terkejut segera membantu Gisela untuk berdiri, tapi Gisela menepis tangan Madava. Dav, kau jangan diam saja. Cepat tanyakan perempuan itu, di mana anak kita? Oh, ya, kenapa dia ada di sini? Apa dia bekerja di sini? Kalau iya, pasti dia mengajak anak kita, kan? Ayo, Dav, cari anak kita sampai ketemu. Kita harus mengambil anak kita dari tangan perempuan jahat ini. Cecar Gisela membuat Ayu kebingungan setengah mati. Menculik, anak, putra, anak yang mana? Putra siapa? Ia tidak pernah menculik anak siapapun. Tapi perempuan itu mengetahui kalau ia pernah bekerja di toko roti. Ayu bertanya, apa ia pernah bertemu dengan Gisela sebelumnya? Kau bangun dulu, nanti aku jelaskan. Jangan bertele, Dava, katakan dengan jelas, apa hubunganmu dengan penculik ini? Atau jangan kau sudah menemukan anak kita? Di mana dia? Katakan di mana dia? Ujar Gisela tak sabaran. Tenang, Gisel, tenangkan dirimu terlebih dahulu, seru Madava. Bagaimana aku bisa tenang, Dava? 5 tahun aku kehilangan anak kita. 5 tahun aku terus menangisi anak kita yang entah dibawa perempuan itu kemana. Dia masih kecil, Dava. Kau tidak tahu bagaimana penderitaanku karena kehilangan buah hati kita. Buah cinta kita. Gisela meraung. Ia menangis kencang membuat hati Madava iba. Ia pun memeluk tubuh Gisela, berusaha untuk menenangkannya. Melihat hal itu, jelas saja hati Ayu meradang. Ia memang tahu siapa Gisela. Tahu, tapi bukan benar tahu. Ia jelas masih mengingat wajah itu. Wajah itu pernah ia lihat di foto yang ada di ruang kerja Madava. Sudah jelas itu artinya wanita itu merupakan wanita spesial bagi suaminya. Dengan kata lain, dia adalah wanita yang Madava cintai selama ini. Yang kemungkinan besar pula merupakan wanita yang masih bertahta di hati suaminya. Dada Ayu seketika sesak, nafasnya sedikit terengah, tapi ia mencoba untuk bersabar. Ayu juga berusaha mencerna kata Gisela yang kini masih menangis di dalam pelukan suaminya. Anak kita, apa jangan Mas Dava sebenarnya sudah memiliki seorang anak dari perempuan itu? Tapi kenapa ia menuduhku menculik anaknya? Ayu belum terpikir kalau anak yang dimaksud itu adalah Raffi.
Karena Raffi ia temukan di depan kamarnya, bukan dari menculik. Tenang, Gisela, ingat, kau masih sakit, ujar Madava mencoba menenangkan Gisela. Hati Ayu bagai terbakar. Tanpa sadar ia merasa cemburu dengan apa yang Madava lakukan pada Gisela. Meskipun keduanya pernah memiliki masa lalu yang indah, bahkan memiliki hubungan yang sudah terlampau jauh, tapi tetap saja apa yang Madava lakukan itu salah. Ia sudah menjadi laki beristri. Tidak pantas rasanya ia untuk memeluk wanita lain terlebih di depan istri sendiri. Ayu merasa miris dengan dirinya sendiri. Padahal saat ini ia sedang tidak baik saja. Tapi suaminya justru memilih menenangkan perempuan lain. Katanya terdengar penuh perhatian. Bahkan ia mengetahui perempuan itu sedang sakit. Sudah jelas itu berarti keduanya sudah bertemu jauh sebelum ini. Ayu pun mulai berprasangka. Ia menduga kalau keduanya sudah lama bertemu. Atau jangan diam kembali menjalin hubungan. Pikiran Ayu kian rumit, hingga akhirnya kenyataan kembali menamparnya. Ia hanyalah istri pengganti. Ia hanya perempuan yang terpaksa dinikahi. Ia hanyalah seorang pembantu yang terpaksa dinikahi. Terpaksa menikahi pembantu. Perempuan bodoh, apa kau pikir babu bisa menjadi ratu? Babu tetaplah babu, takkan mungkin menjadi ratu. Ayu mengumpati dirinya sendiri. Ia terus mengafirmasi dirinya agar tidak berharap lebih dari pernikahan ini. Ia harus sadar atas dasar apa pernikahan ini. Mana mungkin laki seperti Madava akan meragukan dirinya apalagi jatuh cinta padanya. Ayu terkekeh miris dalam hati. Kini ia harus bersiap kalau sewaktu ia pasti akan didepak dari kehidupan Madava. Ia harus membentengi hati agar tak pernah jatuh hati pada Madava. Meskipun laki itu suaminya sendiri. Ayu, perempuan itu akhirnya insecure dengan dirinya sendiri. Sehingga ia memilih membentengi diri agar tak pernah jatuh hati pada suaminya. Mama, panggil Raffi sambil mengucek matanya. Sontak ketiga pasang mata yang ada di sana beralih pada Raffi yang kini sudah berada di sisi Ayu. Terlebih Gisela, ia tak mampu memalingkan tatapannya sedetik pun dari Raffi, yang kini sedang menatap bingung pada ketiganya. Apakah dia, putra kita? Seru Gisela dengan mata membelalak sempurna. Jelas saja ia menduga demikian sebab wajah Raffi yang nyaris serupa dengan Madava. Istilah kata, Raffi adalah mini Madava. Madava dan Ayu keluar dari salah satu kamar tamu. Karena terlalu syok, Gisela pingsan dan mereka pun membawanya ke kamar tamu. Di ruang tamu, wajah keduanya tampak masam. Berbagai spekulasi muncul di benak masing-masing. Hingga akhirnya Madava sendiri yang memulai membuka suara. Bisa kau jelaskan padaku, apa yang pernah kau ceritakan tentang Raffi itu benar adanya? Atau, kau menculiknya dari Gisela? Menculik, apa maksudmu?
Ayu mencoba menggunakan benang kusut yang berseliweran di otaknya. Hingga akhirnya ia menarik satu kesimpulan bahwa apa yang Gisela racaukan tadi adalah tentang Raffi. "Apa kau menuduhku menculik Raffi?" Begitu, ucap Ayu dengan mata terbelalak. Dan matanya kian membulat saat menyadari inti dari pembicaraan ini. Adalah Raffi yang ternyata putra dari Madava dan mantan kekasihnya itu. Pantas saja wajah Raffi begitu mirip dengan Madava karena faktanya Raffi adalah anak biologis Madava. Ayu tertawa dalam hati, ternyata dunia ini sempit sekali. Bukan maksud aku menuduhmu, tapi Gisela sendiri melihat kau menculik Raffi darinya. Dan kau pun tampaknya begitu syok saat melihat keberadaannya. Artinya, kau sudah mengenalnya sebelum ini, kan? Meskipun Madava mengatakan tidak menuduh Ayu, tapi dari katanya tetap saja mengandung sebuah tuduhan. Jadi kau tidak mempercayaiku dan lebih mempercayai perempuan itu? Oh, aku paham, ya, wajar saja kau lebih mempercayainya. Karena dia kekasih terindahmu, bukan? Bahkan sepertinya sampai sekarang kau masih mencintainya. Ya, apalah aku yang hanya istri pengganti ini. Jujur saja dianggap bohong jadi mau menjelaskan bagaimanapun. Tetap saja akan dianggap berbohong, benar kan? Sarkas Ayu dengan tatapan tajam penuh kekecewaan. Oh ya, kau bilang tadi aku tampak syok melihat perempuan itu, iya? Kau pikir istri mana yang tidak syok? Saat melihat suaminya membawa masuk mantan kekasih terindahnya itu ke dalam rumah. Bagaimana aku tahu? Aku pernah melihat fotonya di ruang kerjamu. Aku mengetahui dia siapa, bukan berarti aku mengenalnya. Puas. Ujar Ayu menggebu-gebu. Dadanya naik turun, bahkan matanya sudah memerah dan memanas. Dan bila kau tidak mempercayaiku, terserah. Silahkan percaya saja kekasih tercintamu itu. Aku tidak peduli karena aku memang tidak pernah menculik Raffi. Tapi kalian jangan coba untuk mengambil Raffi karena Raffi adalah putraku. Raffi putraku, bukan putramu. Putramu, apa bukti kalau dia putramu? Madava lantas mengeluarkan kertas hasil pemeriksaan tes DNA antara ia dan Raffi. Ayu pun membuka lembaran kertas itu dan seketika itu tubuhnya bergetar hebat. Oh, ternyata kau sudah melakukan pemeriksaan. Kau ternyata gerak cepat juga. Sepertinya kalian sudah bersiap ingin mengambil Raffi diriku, iya? Kalian ingin kembali bersama, kembali saja. Tapi jangan pernah mengambil Raffi dariku. Karena kalian tidak berhak. Di mana kalian selama ini? Siapa yang membesarkan Raffi hingga sebesar ini? Aku yang sudah membesarkannya. Aku yang bekerja siang dan malam demi memberinya susu. Aku yang mengganti popoknya. Aku yang selalu berjaga di setiap malam saat ia haus, saat ia lapar. Aku pula yang menyuapinya, membersihkan kotorannya. Aku, perempuan miskin inilah yang mengurusnya selama ini. Sementara kalian apa? Kalian boleh merupakan orang tua biologis Raffi.
Tapi akulah yang selama ini selalu ada untuk Raffi. Bukan kalian, teriak Ayu dengan nafas terengah. Semua orang di dunia boleh pergi darinya, tapi jangan Raffi. Ia bisa mati bila Raffi diambil. Ia tidak sanggup bertahan hidup bila sampai Raffi diambil. Tiba perut Ayu kembali kram. Melihat mimik wajah Ayu yang tampak tidak baik saja sontak membuat Madava cemas. Ayu, kau kenapa? Madava mencoba mendekat, tapi Ayu menghindar. Aku kecewa padamu, Mas, lirih Ayu. Oh ya, satu lagi, ada yang harus aku konfirmasikan padamu. Itu tentang kedatangan Rafa tempo hari. Jujur, aku tidak tahu kenapa ia bisa tiba-tiba datang kemari. Aku sendiri terkejut melihat kedatangannya. Karena sudah sekian lama aku memutus komunikasi dengannya. Kau mau percaya atau tidak terserah. Yang penting aku sudah mengatakannya padamu. Usai mengatakan itu, Ayu pun segera membalikkan badannya hendak berlalu dari sana. Tapi Madava mencegahnya. Ayu, maaf kalau kataku ada yang membuatmu tersinggung. Begitu pula sikapku akhir ini. Aku tidak bermaksud menuduhmu, tapi semuanya terlalu rumit. Aku tidak tahu siapa yang benar dan siapa yang berbohong. Aku mohon kau mengerti. Dan tentang Raffi, aku tidak bermaksud mengambilnya darimu. Istirahatlah, ujarnya pelan. Ayu terkekeh sumbang. Tidak bermaksud menuduh, tapi katamu sudah menyiratkan kemana kau berpihak. Lirih Ayu pelan seraya berlalu dari sana. Di kamar tamu, Gisela mengepalkan tangannya. Tanpa dijelaskan pun ia tahu kalau mantan kekasihnya ternyata sudah menikah. Aku harus membuat Dava memihak padaku dan menceraikan perempuan itu. Entah keajaiban macam apa ini. Ternyata perempuan yang kupilih untuk membesarkan anakku ternyata ada di sini. Dan ia menjadi istri Dava. Enak saja. Menjelang malam, Ayu hendak menyiapkan makan malam untuknya dan Raffi. Ia tidak memedulikan Madava sama sekali. Apalagi Gisela. Saat melihat Ayu dan Raffi makan berdua saja, Gisela meradang. Namun saat melihat kedatangan Madava, ia segera mengubah ekspresinya. Sayang, ini kamu, nak, ternyata kamu sudah besar sekali. Sayang, ini mama, nak, mama kamu, peluk mama, nak. Gisela mendorong kursi rodanya mendekat pada Raffi yang sedang makan berdua dengan Ayu. Raffi menatap bingung pada Gisela. Mama Raffi itu mama Ayu, bukan tante. Tante salah orang. Raffi itu bukan anak tante. Apa anak tante mirip Raffi? Jawab Raffi apa adanya dengan memasang mimik muka polos. Ayu terkesiap atas keberanian Gisela. Yang tiba saja mengatakan kalau dirinya adalah ibu kandung Raffi. Sungguh perempuan egois, pikir Ayu. Ayu paham kalau sepertinya Gisela ibu kandung Raffi. Dan ia pun paham kalau ia berhak atas Raffi. Tapi apakah harus secepat ini mengatakannya?
Tidakkah ia memikirkan psikologis Raffi yang bisa saja syok mendengarnya? Apalagi Raffi masih terlalu kecil. Ia masih belum bisa sepenuhnya mencerna apa yang disampaikan orang padanya. Gisela menggeleng. Kamu salah, kamu itu anak mama. Mama yang sudah melahirkan kamu, nak. Peluk mama, sayang, mama kangen. Gisela mendekat seraya merentangkan sebelah tangannya. Sementara tangan yang lain menekan tuas kursi roda agar bergerak maju. Melihat itu, Raffi sontak berdiri dari kursinya dan bersembunyi di balik tubuh Ayu. Berhenti di situ, sergah Ayu, tapi dibalas tatapan nyalang oleh Gisela. Tutup mulutmu, dasar penculik. Pasti kau kan yang sudah memengaruhi Raffi agar menolak kehadiranku, ucap Gisela dengan suara bergetar. Nak, kembali pada mama, nak. Ini mama, dia bukan mamamu, nak. Dialah yang sudah mengambil Raffi dari mama. Mama kandung Raffi adalah mama, bukan dia. Ayo, sayang, kemari. Mama rindu. Gisela terisak-isak. Bukannya mendekat, Raffi justru semakin ketakutan. Kau, tolong kembalikan Raffi padaku. Tolong jangan jauhkan kami lagi, aku mohon. Huhuhu, Raffi, ini mama, nak, ini mama. Enggak. Tante bukan mamaku, mamaku Mama Ayu, bukan tante, pekik Raffi dengan tubuh bergetar. Ayu jelas saja panik melihat respon tubuh Raffi. Ia khawatir terjadi sesuatu pada Raffi. Dan benar saja, dalam hitungan detik, darah segar mengalir dari kedua lubang hidungnya. Ayu sontak memekik khawatir. Raffi, sayang, ya Allah, nak, Mas Dava, pekik Ayu panik. Tenang, Ayu, tenang. Ayo kita bawa Raffi ke rumah sakit segera, ujar Madava yang sudah berdiri di samping Raffi. Ia pun segera membawa Raffi ke dalam gendongannya. Gisela yang melihat itu sontak saya terkejut. Ia pun ikut mengekori keduanya yang masuk ke dalam mobil. Aku ikut, teriak Gisela. Tidak, kau tinggal saja, sergah Madava. Gisela menggeleng cepat. Jangan melarangku, Dava, ingat, dia juga anakku. Bahkan aku lebih berhak atas Raffi daripada perempuan itu. Tunjuk Gisela pada Ayu yang sudah bercucuran air mata. Biarkan saja dia ikut, Mas. Jangan buang waktu dengan berdebat. Kita harus segera ke rumah sakit. Sergah Ayu yang meminta Madava membiarkan Gisela ikut serta ke rumah sakit. Madava menghembuskan nafas kasar seraya turun dari dalam mobil. Ia pun segera membantu membawa Gisela masuk ke dalam mobil. Sebelum akhirnya mobil pun dibawa Madava membelah jalanan malam itu. Selamat siang, ujar petugas kepolisian pada Mila yang baru saja membuka pintu rumahnya. Mila sontak saja membelalakkan matanya melihat 3 orang petugas polisi yang sudah berdiri di hadapannya. Selamat siang. Apa? Ada yang bisa saya bantu? Tanya Mila gugup. Siapa, Ma?
Tika yang mendengar suara orang pun ikut keluar. Ia pun ikut membelalakkan matanya saat melihat siapa yang berdiri di ambang pintu. "Ma, kenapa ada polisi di sini?" tanya Tika. Tapi pertanyaan dari salah satu petugas tersebut membuat Mila mengabaikan pertanyaan Tika. "Benar ini dengan Bu Mila?" tanya petugas tersebut. Iya, saya sendiri. Ada apa, ya?" "Maaf, Bu, kami mendapatkan surat perintah penangkapan Anda atas laporan dari Bapak Girafa," ujar salah satu dari mereka. Rafa memang sudah melaporkan perbuatan Mila pada pihak kepolisian. Apalagi ia memiliki bukti rekaman CCTV. Bagaimana Mila meminta salah seorang pelayan memasukkan sesuatu ke dalam minuman Rafa dengan iming sejumlah uang. Ditambah kesaksian pelayan tersebut membuat laporan Rafa pun segera ditindaklanjuti. Apa? Enggak, itu enggak mungkin. Kenapa dia melaporkan saya? Apa salah saya? Koma. Tolak Mila yang menggelengkan kepala cepat. Jelas saja ia tidak mau. Dia takut. Ini pasti ada kesalahpahaman saja, imbuh Mila. Tika semakin membulatkan matanya. Ia benar tidak menyangka kalau Rafa akan mengambil tindakan seperti ini. "Mama saya benar, Pak. Ini pasti hanya kesalahpahaman saja. Tunggu sebentar, aku akan menghubungi Rafa terlebih dahulu," ujar Tika yang kemudian segera berlari masuk ke dalam rumah untuk mengambil ponsel. Kemudian ia segera mencoba menghubungi nomor Rafa, tapi panggilannya tak kunjung terhubung. Ia baru ingat kalau Rafa sudah memblokir nomor dirinya dan juga sang mama. Tika benar ketakutan. Lepaskan aku, Tika, tolong mama. Pekik Mila dari luar yang ternyata ibunya tetap saja ditangkap. Meskipun ia sudah memohon untuk tidak ditangkap. "Mama," panggil Tika panik. Bersambung.